Melawan mitos demokrasi abal-abal. Dan saya cermati tulisannya, saya jadi bertanya, kenapa sih pakai diksi mitos? Kenapa kemudian saya katakan demokrasi abal-abal, bahwa salah satunya adalah kalau calonnya tunggal itu pasti menang, pasti unggul, pasti hebat, dan tiada lawan. Tapi kan itu artinya apa yang jenengan sampaikan sebagai demokrasi abal-abal. Itu yang kemudian saya sampaikan. Dan ini cacat demokrasi. Nah, saya selalu menyebutnya itu begitu. Cacat demokrasi. Betul ya. Beringin saja harus ditebang. Betul. Harus digantikan bahlil. Bagaimana kita berharap partai bisa cukup kuat sementara semua tersandra oleh kasusnya masing-masing. Ini sekali lagi ini kalau membongkar persoalan, membicara persoalan ini tidak cukup sekali. Iya betul. Ya. Karena kita ada irisan satu aspek dengan aspek yang lain biasanya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Ngopi di Sik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik, yang tentunya menampilkan perbincangan menarik, berbobot, dan A1. Artinya apa yang kita sampaikan di sini bersumber dari narasumber yang kredibel, narasumber yang sebenarnya, sehingga tidak bisa dipelintir lagi. Dan tentunya kita akan menampilkan narasumber yang cukup berbobot, dan saya sangat berbahagia sekali hari ini karena kita kehadiran tokoh yang lama saya rindukan, yang jadi panutan saya dalam berpikir ke depan, seorang ahli politik Islam, yang dalam hal ini adalah seorang profesor dari UINSA. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Khalik MAG. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah, Pak Zaihu, sehat. Terima kasih banyak sudah hadir. Sungguh ini sangat membanggakan bagi Ngopi di Sik untuk bisa menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdul Khalik. Ya. Dia lahir di Bondowoso, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ragil tapi prestasinya moncer. Biasa-biasa aja. Ya, mendapat gelar Guru Besar Ilmu Politik Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sudah menelurkan belasan karya ilmiah. Dan sekarang Lektor Kepala Perguruan Tinggi Program Studi Ilmu Politik dan Hukum. Itu masih lama itu. Masih lama. Yang terbaru? Ya, sekarang nggak ada lektor kepala, yang ada guru besar. Guru besar ya. Kalau lektor kepala itu di bawahnya guru besar. Ya. Profesor itu sudah yang tertinggi. Oh, iya. Itu CV 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun yang lalu. Ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terlambat ini, tidak update ya. Ya, mohon maaf. Tapi ini sungguh saya katakan sebagai manusia yang langka, karena di Gersik tidak banyak profesor yang ada, dan salah satunya yang terus menjadi pemikiran saya yang terus. Dan catatan saya lagi itu bahwa saya di bidang politik Islam itu yang sampai kepada jenjang profesor itu hanya 3 di Indonesia yang pure di politik Indonesia. Islam. Ya. Luar biasa. Mungkin sekarang sudah lebih ya, saya nggak tahu. Ketika saya di Hongkuan itu 3. 3. 1 dari 3 itu. 1 dari 3 itu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Prof hadir di acara Ngopi di Sik ini. Ya, saya senang membaca tulisan-tulisan Profesor. Salah satunya adalah demokrasi abal-abal, melawan mitos demokrasi abal-abal. Dan saya cermati tulisannya, saya jadi bertanya, kenapa sih pakai diksi mitos? Apa yang sebetulnya yang dianggap mitos di sana, Dok? Gimana, Prof? Ya, jadi kata-kata mitos itu sebenarnya itu kan saya tulis sehari sebelum pilkada ya. Jadi tanggal 27 kemarin, kemudian tanggal 26 itu saya publish gitu. Dengan menulis saya mitos demokrasi abal-abal.
kemudian keesokan harinya saya live di TVRI menjelang pilkada ya. Jam 8 sampai jam 9-an lebih gitu, Pak Sehu bicara mengenai itu, mengenai demokrasi abal-abal. Jadi mitos itu kan adalah kira-kira cerita masa lalu, peristiwa masa lalu, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat sekarang sebagai sebuah, bisa jadi keyakinan, kebenaran. Itu pilihan-pilihan itu saya menganggap bahwa kenapa kemudian saya katakan demokrasi abal-abal, bahwa salah satunya adalah kalau calonnya tunggal itu pasti menang, pasti unggul, pasti hebat gitu, dan tiada lawan. Itu yang kemudian salah satu isu yang saya angkat di tulisan itu. Kemudian saya juga menulis, tapi sekarang masih belum publish ya. Saya sedang di media nasional, itu judulnya adalah kotak kosong bukan sekedar tong kosong. Itu saya sedang mungkin dalam waktu 1-2 hari ini, kalau nggak di Republika nanti di media Indonesia. Oke, luar biasa. Dan ini perlu saya harus cermati kapan munculnya dan apa sebetulnya pemikiran Profesor terkait dengan kotak kosong dan calon tunggal ini. Tapi tadi kalau menggunakan diksi mitos, apakah artinya mitos di sini itu akhirnya muncul sebagai sebuah kebenaran atau tidak, Dok? Ternyata tidak ternyata. Di 2024 itu ada 31 atau 32 ya? 37 se-Indonesia yang calon tunggal. Nah, pada kenyataannya ada 2 daerah yang menang, di Sumatera itu, kalau tidak salah di Bangka Belitung ya, di Pulau Bangka, kemudian satunya di Bangka Belitung, dan di beberapa titik, di beberapa daerah justru juga ditemukan bahwa kotak kosong ini juga suaranya cukup tinggi, gitu kan, cukup tinggi, termasuk salah satunya di daerah kita ini, di Gresik ini. Nah itu, sehingga kemudian mitos itu kemudian terbantahkan. Gitu. Nah, ada 3 alasan yang disampaikan dalam tulisan itu terkait dengan munculnya paslon tunggal. Yang pertama, karena partai politik tidak melakukan upaya kaderisasi untuk memunculkan tokoh yang layak untuk dicalonkan. Yang kedua adalah monopoli kekuasaan. Kekuasaan yang cukup mempengaruhi hampir di semua lini sehingga orang tidak punya pilihan lain. Yang ketiga, masyarakat yang acuh tak acuh. Kira-kira di Gresik yang mana sebetulnya yang terjadi? Atau jangan-jangan ketiganya itu terjadi di Gresik? Atau nanti ada yang muncul yang keempat, bisa jadi. Iya, betul. Iya. Seperti apa, Dok, analisanya? Saya tahun 2025 ini sedang mengajukan riset ya di kementerian untuk riset tentang kotak kosong ini, Pak Sehu. Jadi tentang temuan-temuan awal 3 itu bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi lebih gitu ya. Nah itu. Nah, nanti kita lihat nanti barangkali nanti di akhir tahun sudah diketahui. Tentu kalau ini nanti dibiayain oleh kementerian, tentu saya akan publish di jurnal internasional yang dibaca oleh masyarakat akademik internasional. Nah, saya lihat di Gresik bisa jadi ketiga-tiganya. Sementara ini ketiga-tiganya gitu ya. Yang pertama karena memang ini adalah bagian tak terpisahkan dari, dalam tanda petik, saya selalu menyebut adalah kegagalan partai politik untuk melakukan proses kaderisasi, sehingga kemudian seolah-olah bahwa hanya orang tertentu, hanya kelompok tertentu yang hanya bisa untuk berkontestasi. Nah, sehingga kemudian muncullah yang namanya ketakutan. Nah itu, dan apa yang saya sampaikan di artikel itu, saya mengutip beberapa riset sebelumnya ya. Salah satunya adalah dari Profesor Edward Aspinall, Markus Misler, Buchler, dan lain semacamnya. Yang itu bagi masyarakat, bagi kelompok-kelompok masyarakat akademisi itu adalah salah satu makanannya, kira-kira begitu. Jadi ini yang menjadi catatan, ini adalah kegagalan partai politik untuk melakukan proses kaderisasi. Karena partai politik itu
dibentuk, didirikan dalam rangka untuk menyiapkan Ya, pemimpin gitu. Nah, pada kenyataannya ternyata nggak ada, Ya. nggak ada yang berani, nggak ada yang muncul, dan ketakutan mereka dengan beragam pertimbangan dan alasan itu. Nah itu. Kemudian yang kedua karena memang adanya monopoli, Ya. monopoli kekuasaan yang itu bisa jadi kekuasaan bersumber dari, pertama adalah bisa jadi dari birokrasi, kekuatan politik, bisa jadi uang, bisa jadi trah gitu kan ya. Nah itu sehingga kemudian melahirkan yang lain itu takut, Pak. Takut. Nah itu yang muncul. Kemudian yang ketiga karena memang masyarakat seringkali itu sudah tidak lagi acuh tak acuh dengan seluruh proses-proses itu. Siapa masyarakat tentu bisa jadi organisasi kemasyarakatan. Ya dalam hal ini tentu ada ormas-ormas. Betul. Ya, harusnya masyarakat madani. Betul. Bisa jadi adalah NGO, ya, LSM, dan juga tentu juga masyarakat secara umum. Dan itu mestinya mereka ya bukan diam begitu saja gitu kan ya barangkali nanti mereka kumpul-kumpul menyiapkan kader, kemudian ya dalam rangka untuk kepentingan pembangunan daerah. Kemudian katakanlah misalnya kumpulan Karang Taruna misalnya. Ada asosiasi wartawan, ada asosiasi pemain sepak bola, perusahaan, dan semuanya. Ketika itu kemudian berkumpul menjadi sebuah kekuatan, itu kan sebuah social capital. Sebuah aset yang sangat luar biasa yang bisa disiapkan dalam rangka untuk membangun daerah. Dan itu tidak terjadi di Gresik. Dan kami tidak mendengar itu yang namanya masyarakat yang seperti itu yang kemudian kita bisa lihat secara bersama-sama. Entah itu muncul di permukaan, di media, nggak muncul itu. Minimal isu-isunya. Minimal isu. Warung-warung kopi pun tidak muncul. Betul. Ya, berarti monopoli hegemoninya terlalu kuat. Betul. Bisa jadi karena itu, bisa jadi karena masyarakat itu sudah ternina bobokkan oleh mitos. Oleh mitos bahwa orang yang tidak punya uang kan gitu kan? Percuma. Kalau tidak punya jaringan percuma. Kalau tidak punya social capital, human resources yang cukup, itu sebenarnya harus dilawan itu. Harus dilawan. Tapi Prof, jauh sebelum mendekati pilihan, itu kan tokoh-tokoh juga muncul. Ada Pak Syahrul Munir muncul, ada Dr. Alif sebetulnya keinginannya muncul tersendiri. Ada Bumin juga. Kenapa itu tahu-tahu semuanya jadi mengikuti arus dalam satu paslon tunggal gitu? Ya itu yang saya katakan bahwa ada kecenderungan di Indonesia terutama saat sekarang itu bahwa kekuatan pemerintah dalam hal ini di bawah naungan Pak Presiden dengan Wakil Presiden dan didukung oleh kekuatan dan elemen politik yang cukup luar biasa ya. Ini yang kemudian berusaha untuk dalam tanda petik gitu kan, dalam semuanya dijadikan satu. Betul, iya gitu. Kita bisa memahamin kalau di kampus kan biasa kayak ya. Kenapa itu terjadi misalnya? Karena Pak Prabowo ini adalah belajar dari kegagalan sebelumnya. 4 kali berkontestasi baru yang keempat ini sukses. Satu, yang kedua karena Pak Prabowo sudah cukup berumur. Artinya bahwa orang sepuh itu lebih bijak menghindari konflik. Gitu. Terus yang ketiga karena memang bisa jadi ini orang-orang kampus bicara itu karena memang ada kekuatan-kekuatan eksternal yang berusaha untuk menciptakan bahwa demokrasi di Indonesia itu memang berbeda. Seolah-olah seperti itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi kemudian? Kelompok yang berada di luar pemerintahan, pemerintah tidak seberapa kuat. Artinya bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya saja itu. Nah ini yang menjadi diskusi di masyarakat akademis. Nah, itu seperti itu. Artinya dalam bahasa lain bisa dikatakan Kim Plus itu meresap sampai ke bawah. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Iya gitu. Polanya atau memang ada instruksi yang desain by design secara terpusat untuk sampai di daerah atau seperti apa?
saya tidak bisa menyatakan itu adalah karena memang saya tidak punya data ya, tidak punya melihat itu adalah data-data yang lengkap. Tetapi ini kan baru saja terjadi. Ya. Orang kampus itu kuriositasnya itu sangat tinggi sekali. Dan apa kejadian fenomena di lapangan itu yang kemudian menjadi bahan risetnya teman-teman. Mungkin setahun lagi kita bicara lagi gitu ya, atau setengah tahun lagi gitu ya, hasilnya teman-teman itu. Apakah ini adalah by design atau memang secara kebetulan? Tetapi memang kalau di permukaan itu bisa jadi karena memang desain karena tiga alasan tadi itu Pak Sehu gitu ya. Dan itu masuk akal karena politik itu kan salah satunya itu adalah merangkul. Ya ketika kemudian kompetisi ya terjadi ya yang terakhir itu adalah ya proses negosiasi dan merangkul dan Pak Prabowo sukses merangkul itu. Ini adalah politik hebatnya Pak Prabowo. Tapi kan itu artinya apa yang jenengan sampaikan sebagai demokrasi abal-abal. Itu yang kemudian saya sampaikan begitu. Dan ini cacat demokrasi. Nah, saya selalu menyebutnya itu begitu. Cacat gitu ya. Demokrasi. Betul ya. Ada yang disebut dengan fake demokrasi ya itu. Kemudian ada yang disebut dengan fluid demokrasi gitu ya. Nah, kalau fake demokrasi itu sudah pada tingkatan yang parah kira-kira begitu. Nah, saya bisa jadi kedua-duanya. Ini bisa jadi fluid demokrasi ya atau bisa jadi fake demokrasi. Atau yang disebut Gus Dur sebagai demokrasi seolah-olah. Betul, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Dan saya rasa ini adalah pekerjaan kita semuanya. Pekerjaan politisi seperti Pak Sehu ya. Kemudian pekerjaan para pemimpin-pemimpin kita, juga termasuk masyarakat kampus untuk selalu mengingatkan, menyampaikan dan melakukan riset-riset untuk memberikan alternatif bagaimana kemudian posisi fluid demokrasi kita itu bisa naik. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini terjadi justru sebaliknya fake gitu, fake demokrasi. Jadi kalau saya nggak tahu ya, apakah saya lupa ya, apakah di tulisan saya itu saya mengutip tentang perjalanan demokrasi itu kan ada ya, democratic transition gitu ya, democratic consolidation, kemudian democratic in decline itu. Saya kutip itu ya? Tidak, tapi yang fake democration itu ada semua. Fake democration ada. Ya. Tapi yang transition itu tidak ada. Gitu ya. Tapi Prof, kalau misalnya kita ranking, Prof. Siapa duluan yang harusnya melakukan perubahan ini? Ya, benar. Ini saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di permukaan, dan ini adalah sebenarnya juga teori-teori lama yang sering muncul pada tahun 60-70-an kayak Pareto misalnya, kemudian siapa lagi yang berbicara soal itu. Apakah kemudian politik yang harus dikedepankan, kalau politik itu siapa, atau ekonomi, atau pada aspek security. Maka muncullah yang disebut dalam konsep itu yang disebut dengan PSP kalau dalam bahasa politik sebagai panglima, atau ESP ekonomi sebagai panglima, atau yang namanya SSP security keamanan sebagai panglima, atau hukum sebagai panglima. Itu teori muncul seperti itu. Karena dalam konteks demokrasi Pak Sehu, ketiga-tiganya itu tidak bisa kemudian dikesampingkan. Nah itu bahwa perubahan di Indonesia itu tidak bisa hanya kemudian tergantung kepada para pemimpin yang ada saat ini, tetapi juga memerlukan misalnya juga masyarakat sipil, masyarakat madani yang tadi disampaikan tadi, memerlukan masyarakat kampus, memerlukan petani, buruh dan semuanya, tentu tokoh-tokoh masyarakat itu. Nah, cuman nanti dimulai dari mana? Nah, itu persoalannya ya. Saya kepingin tahu rankingnya seperti apa, Bro. Artinya dalam kasus Gresik misalnya, tadi Profesor mengatakan 3 alasan itu sangat punya andil dalam menciptakan demokrasi abal-abal di Gresik. Nah, lalu kalau mau di ranking siapa yang harus melakukan itu duluan? Ranking berikutnya siapa dan seterusnya. Seperti apa kira-kira, Prof? Jadi begini saya melihat bahwa kepemimpinan itu seringkali hanya dilihat ya dari pemimpin yang ada saat ini. Artinya pada seorang figur ya.
tidak melihat pada aspek-aspek yang lainnya gitu. Nah, dalam konteks misalnya di Jawa Timur, di Gresik maupun secara nasional itu, ya itu pasti itu yang namanya pemimpin itu menjadi salah satu bukan sekedar orang yang mendorong, tetapi juga orang yang bisa memberikan teladan ya, memberikan teladan. Maka saya lihat bahwa itu ya pasti. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian dalam hal ini misalnya partai politik, karena memang secara sah dalam sistem demokrasi di Indonesia satu-satunya organisasi yang sah untuk terlibat di dalam pemerintahan hanya partai politik, kan gitu kan ya. Nah itu maka partai politik itu harus kuat, harus kuat, tidak sekedar patok bangkrong kira-kira, menerima apa adanya terhadap pemimpin yang ada. Tetapi partai politik juga harus kuat. Bagaimana cara politik partai politik harus kuat? Tentu melalui pertama adalah melalui wakil-wakilnya di DPR, melalui organisasi partai politiknya. Artinya bahwa DPR itu ya harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam hal ini bisa jadi kontrol misalnya, dan itu bisa dilaksanakan. Saya rasa itu menjadi pintu masuk itu Pak Sehu. Begitu pula organisasi politik, katakanlah misalnya partai politiknya juga harus kuat gitu. Nah tentu saja dalam hal ini secara bersama-sama dengan masyarakat sipil, ada ormas, ada LSM, ada NGO, dan semuanya itu bisa bersama-sama. Nah, tentu lebih dari itu adalah tentu pemimpin, ya pemimpin. Dalam hal ini betul-betul harus menjadi teladan, menjadi contoh dalam rangka untuk bisa membangun jembatan ke depan. Misalnya dalam konteks ini adalah dalam konteks Gresik ya harus bisa menjadi bridging lah kira-kira begitu dalam rangka untuk kepentingan itu agar bagaimana kemudian proses demokrasi ini tetap sehat kira-kira, tidak lagi dalam tanda petik katanya dengan abal-abal lagi ya. Padahal tulisan saya tidak menyinggung Gresik itu loh ya. Tapi kalau paslon yang itu terjadi di Gresik, jadi saya berpikiran bahwa Gresik termasuk dalam tulisan jenengan gitu, Bro. Iya. Tapi apa yang jenengan sampaikan bahwa harusnya partai itu cukup kuat. Sayangnya yang terjadi kan tidak cukup kuat. Beringin saja harus ditebang. Betul. Harus digantikan bahlil. Bagaimana kita berharap partai bisa cukup kuat sementara semua tersandra oleh kasusnya masing-masing. Betul. Ini sekali lagi ini kalau membongkar persoalan, membicara persoalan ini tidak cukup sekali. Iya betul. Karena kita ada irisan satu aspek dengan aspek yang lain misalnya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam konteks misalnya dalam konteks partai ya memang partai itu kenapa partai itu harus kuat? Nah salah satu partai supaya kuat itu harus ada yang namanya subsidi ya dari pemerintah, misalnya dinaikkan. Kalau yang sekarang satu suara berapa? 13.000. 13.000 bisa dinaikkan misalnya jadi 50.000. Itu dalam rangka untuk proses pemandirian. Karena partai politik itu adalah satu-satunya institusi yang sah dalam sistem demokrasi di dunia termasuk di Indonesia. Nah kalau ternyata rumah ini kemudian tidak kuat, ya tentu mana mungkin akan menjadi tempat bagi semuanya kan begitu kan? Nah saya sering di berbagai kesempatan. Di 2022 kami juga terlibat di dalam diskusi ini dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ditujukan kepada pemerintah, kepada DPR, kepada MPR, kepada KPU dalam rangka untuk memberikan rekomendasi terhadap beberapa perubahan-perubahan sistem politik. Salah satunya adalah di antara materi kita adalah dengan menambah alokasi anggaran partai politik. Betul, Banpol itu waktu itu 10 apa 13.000 itu agar dinaikkan 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu dilakukan secara bertahap. Nah itu sementara kalau di negara-negara lain itu sisi lain pemerintah Pak juga masyarakat sipil sangat kuat sekali, masyarakat sipil. Nah kadang-kadang kekuatan masyarakat sipil ini kadang-kadang ngalang-ngaling pemerintah. Di Amerika misalnya justru bantuan dari perusahaan, dari individu, dari masyarakat sangat besar sekali, sehingga kemudian partai-partai yang mapan republik dengan Demokrat yang dikendalikan oleh oleh cukong-cukong itu, Nah itu, nah kita mungkin bertahap Pak bertahap ke depan bisa jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah akan mengalami perubahan-perubahan. Dan saya sering sampaikan Pak Sehu bahwa Amerika juga mengalami situasi seperti ini.
di awal-awal proses menuju demokrasi yang ideal. Di Eropa juga sama, begitu. Artinya serpihan-serpihan demokrasi sebagaimana yang terjadi di Indonesia itu pernah mereka alaminya. Sehingga kemudian sekarang menjadi demokrasi yang mapan mereka itu yang kuat sekali. Itu pun belum 100% belum demokratis. 100%. Dalam berbagai tulisan demokrasi yang tidak demokratis. Prof, tadi 3 yang disampaikan alasan kenapa sampai munculnya demokrasi abal-abal. Tapi ada orang yang mengatakan persoalannya adalah tingginya biaya politik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Ya, apakah itu termasuk dari alasan sampai munculnya paslon tunggal? Ya, saya katakan benar itu. Ya, kita tidak melihat dalam konteks Gresik misalnya, tidak bisa melihat secara jelas, secara nyata ya melalui hasil-hasil riset. Tetapi kan di riset-riset sebelumnya, di riset-riset sebelumnya itu menyatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya monopoli kekuasaan itu salah satunya memang ketidakberanian masyarakat untuk berkontestasi karena political cost yang sangat tinggi. Nah itu ada riset yang dilakukan oleh Buchler, oleh Missner di Sulawesi. Itu di tulisan yang dipublish di publikasi internasional. Itu jelas sekali berapa itu satu kursi, satu tiket untuk menjadi calon bupati, calon wali kota itu. Jelas harganya di situ. Ya antara $300.000 10 tahun yang lalu sampai $500.000 itu. Jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit itu. Itu salah satu contoh. Belum lagi biaya-biaya lain yang diakibatkan dari seluruh proses-proses itu. Nah, sering kami sampaikan bahwa memang politik itu memang rasional. Politik itu rasional. Tidak bisa yang namanya politik tidak rasional. Jadi ngukurnya juga rasional. Saya sering menyampaikan kalau seorang calon gubernur, mereka hanya datang untuk kepentingan pra-kampanye, kampanye, gitu kan ya. Katakanlah seorang calon gubernur datang ke daerah misalnya 5 kali dengan rombongan misalnya 20 orang, di situ menjamu 500 orang, berapa biaya yang dikeluarkan? Nah itu sekali lagi rasional, hitung-hitungan matematiknya gampang. Betul. Ketemu kemudian misalnya sekali pertemuan sekian, kan itu kan ya, berapa kalikan pertemuan, kalikan berapa kabupaten, ketemulah yang namanya sekian. Dan itu dianggap sebagai biang korupsi di sini. Betul. 387 bupati wali kota jadi koruptor. Betul. Dan bagaimana bisa menyelesaikan ini? Betul. Itu salah satunya memang harus dilakukan redefinisi ulang, dilakukan kajian ulang terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Terutama ketika saya di rekomendasi saya itu. Ini rekomendasi saya itu adalah dari Forum Dekan FISIP ya se-Indonesia. Kemudian saya di waktu itu diminta oleh Pak Rektor, mewakili Pak Rektor dengan beberapa kampus, ada dari UGM, dari ANUN dan Dallas, sampaikan. Nah salah satunya itu adalah sistem proporsional terbuka yang saat ini betul-betul dalam tanda petik menghabiskan kantong itu. Nah, itu. Maka kemudian harus dilakukan di penataan ulang. Gitu. Kami memberikan beberapa alternatif. Atau Profesor setuju tidak dengan usulan Presiden Prabowo minta bahwa bupati itu dipilih DPR saja? Nah itu perlu kajian. Ya, perlu kajian tentang plus minusnya, kemudian dari banyak sisi. Nah biasanya orang kampus itu ketika statement seperti itu langsung riset Pak biasanya. Riset. Nah riset tentu ini kan karena nasional, tentu dengan mengambil case mulai dari Sabang sampai Merauke gitu, sehingga kemudian hasil dari riset itu kami bisa menyampaikan tentang plus minusnya itu. Saya tidak bisa menyampaikan karena itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat strategis kan, strategis. Nah, terkait dengan sistem. Betul, terkait dengan sistem. Nah itu makanya kalau tidak ada perubahan dari sistem kita, tentu high political cost itu akan terus. Dan itu akan menciptakan koruptor baru. Betul. Rusaklah negara kita. Rusak. Nah itu rusak. Begitu pula tempo hari Caimin ketika sebelum
terlibat di dalam proses kontestasi ketika beliau masih menjadi wakil ketua DPR, Ya. pernah menawarkan kan Iya. agar gubernur dipilih oleh Iya. DPR. Begitu kan juga? Iya. Nah, itu salah satunya. Ya. Kita bisa bayangkan hitungan matematik teman-teman itu untuk menjadi calon gubernur, mulai dari pra sampai kepada proses itu antara biayanya itu adalah 400 sampai 500 miliar. Iya. Itu belum lagi yang macam-macamnya. Iya. Gitu. Dan lain-lainnya. Dan itu rasional, Pak. Iya. Bisa dirasionalisasi, Pak. Iya. Gitu. Tapi artinya orang-orang hebat kita tidak akan bisa muncul Betul. sejauh itu biaya tinggi. Kan Betul. begitu. Pertanyaannya juga dari mana mereka itu Iya. bisa untuk biaya yang begitu Iya. besar? Itu dari mana? Iya. Ini Jawa Timur. Iya. Itu misalnya. Ini bisa Sulawesi Selatan. Iya. Yang begitu luas. Apalagi ini Papua. Ini nanti akan memunculkan bahwa mereka berkolaborasi dengan oligarki lagi. Betul. Dan itu yang mencengkeram negara kita. Betul. Iya. Betul. Maka Sekelas kemudian anggota DPRD saja Mm, sudah habis-habisan banyak. betul, Iya. betul. Sehingga saya punya banyak teman yang sebetulnya hebat secara pemikiran, tidak bisa saya ajak untuk nyalon DPRD. Itu kan begitu dong. Betul. Akibatnya semacam itu. Dan masyarakat kita tidak punya anggota DPRD hebat karena selama itu berbiaya tinggi kan begitu dong. Betul. Iya. Ada yang menyatakan begini kepada teman-teman aktivis-aktivis Iya. itu. Percuma kalian jadi aktivis. Iya, Percuma kalian bermimpi jadi anggota DPR, DPRD kalau tidak punya fulus. betul. Gitu. Karena sekarang siapa yang punya fulus meskipun mereka tidak punya latar belakang pendidikan, aktivis, yang penting fulusnya kuat, berpeluang Jadi, untuk ya. jadi. Gitu. Ya, Prof, sekarang saya kepingin geser tentang hasil pilkada. Nah, ini sudah Karena tadi disampaikan bahwa salah satunya Gresik, di Ya. mana kotak kosong mampu mengimbangi kekuatan paslon tunggal. Seperti apa gambarannya, Prof? di Gresik ya. Ya. Jadi secara umum memang kalau di Gresik ini adalah saya memberikan catatan di tulisan yang sedang saya persiapkan itu tidak di Gresik, Ya. tapi secara umum itu salah satunya karena itu adalah bentuk dari kritik keras ya, protes keras ya, Ya. masyarakat kepada partai politik, kepada kelompok-kelompok monopoli dan oligarki tadi itu yang berusaha untuk menciptakan pilkada atau pilwali ataupun pilgub itu adalah sebagai ajang untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Itu salah satu tulisan saya itu adalah salah satu bentuk dari kritik itu. Yang kedua adalah itu bentuk dari apatisme masyarakat ya, apatisme masyarakat. Nah, saya lihat bahwa masyarakat ini terutama masyarakat yang terdidik di perkotaan. Ya. Coba bisa dicek itu. Ya. Itu tingkat ketidakhadiran mereka Ya. itu lebih tinggi dibandingkan Ya. dengan masyarakat perdesaan. Ya. Satu. Yang kedua adalah di beberapa titik itu adalah kotak kosong itu lebih tinggi di Ya. kawasan perkotaan. Betul. Betul. Justru pada mereka yang terdidik, Betul. masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik Ya. itu. Mereka sebagai warga negara ya, mereka hadir. Ya. Tetapi kemudian mereka sakar PDW kadang-kadang atau Ya. mereka joblos kotak kosong. Nah, itu adalah bagian dari sikap masyarakat itu protes keras kepada Pemerintah yang berlangsung. pemerintah, kepada para pemimpin, kepada partai politik yang memang mereka seolah-olah by design untuk menciptakan bahwa ini adalah dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Itu Menjadikan demokrasi menjadi abal-abal. betul. Itu hanya sekedar alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan kelompok tertentu, oligarki. Ini tidak bicara Gresik ya, bicara Ya. mengenai secara keseluruhan Ya, itu seperti itu. Itu yang kedua, Pak. Terus yang ketiga adalah ini adalah bagian dari sebuah investasi masyarakat. Sebuah investasi masyarakat dan sekaligus ingin mengingatkan kepada semua pihak jangan pernah melakukan hal yang sama ya ketika masih memungkinkan. Tokoh-tokoh maupun pemimpin-pemimpin itu sebenarnya banyak tetapi mereka tidak berikan peluang. Itu. Ini memberikan warning kira-kira Ya, begitu, ya, warning ya. gitu bahwa partai politik jangan coba-coba seperti itu lagi. Artinya bisa dilogikakan enggak misalnya dengan kondisi kotak kosong yang mampu mengimbangi dalam tanda kutip paslon tunggal. Kalau misalnya ada tokoh selain paslon tunggal, menang nggak kira-kira kalau kondisinya seperti itu? Sangat mungkin, Sangat mungkin. sangat mungkin. Sekalipun tanpa modal.
sekalipun tanpa modal. Faktanya itu sudah terjadi Ya. di Bangka. Kan gitu kan ya? Ya. Itu. Dan di beberapa tempat lain yang suaranya cukup tinggi. Ya. Artinya ya mereka meskipun mereka tanpa modal, Ya. gitu. Katakanlah misalnya di Gresik, meskipun tanpa modal sangat mungkin, Ya. sangat mungkin. Artinya bahwa apa yang terjadi di beberapa daerah 37 kabupaten kota itu sebenarnya adalah itu dapat dihindari. Ya. Manakala misalnya partai politik yang memang memiliki legalitas untuk mengusulkan para calon kepala daerah itu memiliki keberanian soal itu. Nah, masyarakat tidak apatis-apatis amat, Ya. masyarakat tidak serakah-serakah amat Ya. gitu. Masyarakat juga tidak semuanya bisa dibeli. Pragmatis, ya. Iya, pragmatis amat tidak. Iya. Itu kan kemarin gambaran ya. Iya. Gambaran gitu ya. Iya. Itu saya melihat di Gresik tidak ada gerakan-gerakan kota kosong. Kalaupun toh ada itu menurut saya kecil sekali. ya. Gitu. Iya. Itu seandainya misalnya ada gerakan misalnya seperti yang ada di Pulau Bangka, Ya. bisa jadi sebaliknya yang terjadi. Betul. Nah itu kita tidak menyalahkan siapa-siapa dalam konteks ini ya, bahwa masyarakat ini memberikan warning, Ya. berikan warning. Gitu. Apalagi ada yang leading untuk mobilisasi. Oh iya, apalagi Kota kosong, gitu, ya, iya, luar biasa apalagi sih. gitu. Nah itu. Ya, kalau itu artinya catatan apa yang diberikan untuk bupati wakil bupati terpilih sekarang dari kondisi ini, Prof? Ya bahwa ini bukan sekedar Gresik ya, tapi juga di tempat lain karena kebetulan kita berada di Gresik gitu ya. Ya. Bahwa saya melihat bahwa apa yang terjadi di Gresik yang sudah terjadi ini adalah menjadi catatan penting bagi pemimpin kita, bagi Gus Yani dengan Dr. Alif ya, dalam rangka untuk bisa membaca keadaan bahwa tidak semuanya masyarakat itu bisa terkondisikan, dikendalikan, dan ya seyogyanya untuk merangkul semuanya, merangkul semuanya, kekuatan-kekuatan dan elemen-elemen masyarakat itu. Dan tentu karena Gus Yani ini sudah periode kedua ya, mungkin bebannya tidak seberapa, tetapi justru yang cukup besar bebannya bagi Dr. Alif ke depan. Itu karena peristiwa yang hari ini terjadi ya, tanggal 27 ini adalah tentu bagi Dr. Alif ini adalah beban politik yang tidak mudah. Itu beban politik yang tidak mudah. Apalagi misalnya performan 5 tahun ke depan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan masyarakat biasanya sangat subjektif dalam melihat persoalan politik. Nah itu, meskipun kebenaran itu adalah nyata, tetapi dalam konteks politik itu kan kebenaran bisa jadi adalah kebenaran persepsi semuanya. Setiap orang punya persepsi. Iya. Sendiri-sendiri. Betul. Karena sekarang eranya sudah era beda gitu kan. Daerahnya bukan kebenaran-kebenaran faktual, tetapi kebenaran persepsi. Ketika seseorang sudah mempersepsikan berbeda, meskipun itu kenyataannya berbeda, itu sudah menjadi kebenaran. Itu. Dan ketika kemudian persepsi itu kemudian dikumpulkan, itu menjadi sebuah kebenaran, dan kebenaran akhirnya kemudian ya melahirkan teori-teori tentang pengetahuan. Makanya kemudian muncullah yang disebut dengan post-truth itu, pasca kebenaran. Apa itu? Ya persepsi. Itu yang dilahirkan dari revolusi media. Revolusi seperti yang sedang terjadi saat ini seperti itu. Tapi kan persepsi bisa dibentuk, Prof. Bisa jadi bisa ya. dibentuk. Nah ini yang membentuk ini adalah yang punya kepentingan biasanya. Seperti pada tulisan Gunawan Muhammad, imagologi, bahwa sebetulnya kenyataan itu kalah dengan persepsi. Betul. Dan itu bisa dibentuk. Bisa dibentuk ya. Ya dibentuk. Dan siapa yang mampu untuk membentuk persepsi menjadi sebuah kebenaran. Nah, ketika itu kemudian kelompok-kelompok yang berada pada persepsi yang sama, mereka berkumpul, memberikan dukungan. Dan di era sekarang siapapun bisa. Terjadi di Mulyono. Oh, iya. Nah ini kalau sudah bicara Mulyono itu kan. itu. Ya, Prof, catatan penting bagi masyarakat kita apa sebetulnya dengan adanya paslon tunggal, ada kemenangan kotak kosong yang tidak beda jauh dengan paslon tunggal, hasilnya catatan untuk masyarakat kita sendiri apa yang mesti diperbuat oleh mereka?
Ya, pertama adalah kita masyarakat ini adalah sebenarnya sudah terlibat di dalam sebuah proses demokrasi, memberikan kontribusi dengan mereka hadir ke TPS, memberikan suaranya, dan sekaligus di antaranya adalah juga memberikan bagian dari sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan menjaga keseimbangan bahwa kotak kosong itu tidak dapat dimaknai, tidak bisa dipahami bahwa mereka yang berada pada posisi gambar itu selalu menang. Itu. Jadi masyarakat sekarang kita memberikan apresiasi. Kita berikan apresiasi kepada masyarakat bahwa masyarakat sudah memberikan semacam kritik peringatan, warning kepada siapapun itu. Dan kita apresiasi masyarakat itu, siapapun masyarakat itu, karena kita tidak tahu siapa mereka itu. Tetapi faktanya 5 menit di TPS sudah membuktikan, misalnya di Gresik seperti itu. Terus yang kedua adalah kepada pemerintah, kepada dalam hal ini kepada beliau berdua, Gus Yani dengan Dr. Adib, merangkul semuanya, merangkul ke semuanya, dan sudah tidak ada lagi persepsi tentang kotak kosong dengan dirinya. Itu menjadi satu kesatuan. Dan ke depan tentu saja adalah ini harus melakukan semacam kerja-kerja bersama. Dan mereka yang selama ini misalnya muncul di permukaan, misalnya terlalu tajam mengkritik, itu semestinya juga sudah dikurangi dan terus menjadi bagian. Dan agar supaya 5 tahun ke depan lebih kondusif. Dan tentu pada saatnya nanti ketika 2029 atau 30 terjadilah yang namanya sebuah kontestasi lagi. Itu nanti ruangannya ruang-ruang dengan ruang berbeda. Nah, bisa jadi dengan pola semula ataupun nanti dengan perbanyak para calon yang terlibat di dalamnya itu. Prof memprediksi enggak 2029-30 nanti itu masih tetap ada paslon tunggal atau sudah berubah petanya? Nah, saya melihat akan berubah petanya. Akan berubah petanya. Iya, partai politik saya yakin belajar dari pengalaman saat ini. Dan ini adalah pengalaman mahal. Makanya kemudian ini guru yang paling mahal itu pengalaman, Pak Sehu. Gitu. Artinya partai manapun. Bukan sekedar mereka yang partai pengusung, partai pendukung juga sama. Termasuk partainya Pak Sehu. Gitu kan? Tapi kalau bicara partai tadi yang sudah kita tegaskan, mereka dalam kondisi tersandra, Prof. Ya, itu di mana-mana ketika kemudian sudah menjadi bagian dari pengusung dan pendukung itu memang tersandra. Tetapi kan biasa itu ketika sudah di akhir jabatan mereka sudah berbeda pandangannya terhadap seluruh dukungan-dukungan sebelumnya. Dan biasanya kan 1,5 tahun menjelang habis gitu kan muncullah yang namanya kelompok-kelompok yang berusaha untuk membangun opini dan seterusnya itu. Nah itu. Ya, baik. Prof, terima kasih. Ini sebetulnya masih banyak dan asik sekali kita perbincangkan terkait dengan hal ini, tapi waktunya yang membatasi saya untuk berbincang lebih jauh, dan saya berharap kapan-kapan bisa hadir lagi di Ngopi di Sik karena ini sangat memberikan banyak pencerahan bagi masyarakat Gresik. Terima kasih kehadirannya Prof. Saya sampaikan. Oke, terima kasih. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Haji Abdul Khalik MAG, Guru Besar Ilmu Politik Islam Winsah, Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.